Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Mungkin istilah pengujian hipotesis pernah dipelajari sebelumnya pada fisika elementer, bahwa pengujian hipotesis merupakan proses penentuan kebenaran suatu anggapan tentang populasi berdasarkan kenyataan atau fakta yang diperoleh dari data sampel. Jadi dari populasi kita mengambil sampel, maka nanti sampel ini kita uji kebenarannya, apakah nanti dia benar atau salah berdasarkan hipotesisnya, dan kita menyimpulkannya nanti dari data sampel untuk mewakili populasi. Dalam pengujian, kita akan menghasilkan kemungkinan seperti tabel berikut, bahwa ada pernyataan H0 itu, dan nanti juga ada pernyataan H1 adalah lawan dari H0, ya, atau kebalikan dari H0. Jadi nanti kemungkinan yang kita peroleh, ya, bahwa nanti ada terima H0 dan tolak H0, kemudian keadaan sebenarnya yaitu H0 yang benar dan H1 yang benar. Jadi dalam pengujian hipotesis ini ada dua jenis kesalahan. Pertama, jenis tipe 1, yaitu jika kita menolak H0, sedangkan H0 itu benar. Nah, ini salah jenis 1. Atau kita simbolkan dengan alfa, atau ini disebut juga dengan taraf nyata. Ya, taraf nyata, taraf signifikan, itu disebut dengan alfa. Kemudian ada kesalahan tipe 2, yaitu ketika kita terima H0 sedangkan H1-nya benar. Atau kita terima H0 sebenarnya kita harusnya H1-nya benar. Jadi ini disebut dengan tipe kesalahan 2, jenis 2, dan biasanya disimbolkan dengan beta. Sedangkan dalam penelitian itu lebih sering kita menggunakan alfa dibandingkan beta. Jadi lebih biasanya dalam penelitian baik ekonomi atau kesehatan atau pertanian lebih sering menggunakan istilah kesalahan alfa dibandingkan kesalahan jenis kedua yaitu beta. Untuk mengambil keputusan tolak H0 atau terima H0 itu dari penelitian sampel, kita misalkan S itu adalah ruang sampel dan C adalah kumpulan semua titik sampel membuat kita memutuskan untuk menolak H0, atau ini yang disebut dengan daerah kritis. Sedangkan S kurang C adalah daerah penerimaannya. Jadi kalau kita buat grafik Venn-nya bahwa nanti ruang sampel S ini keseluruhan yang besar, sedangkan C ini adalah ada daerah tolak H0 C, berarti selain dari C ini adalah S kurang C, yaitu daerah terima H0. Maka nanti kita bisa menulis bahwa alfa atau peluang salah jenis tipe 1, bahwa peluang X sampai N dia anggota C dengan syarat H0-nya kita terima. Ya, jadi harusnya kita C ini adalah menolak H0, tapi dengan syarat sebenarnya bahwa H0-nya adalah benar. Kemudian salah jenis tipe 2 bisa kita tulis bahwa X sampai N dia anggota S kurang C, itu kita menerima H0, sedangkan H1-nya benar. Atau H1-nya kita terima, ya. Jadi nanti kita bisa dari alfa yang diketahui, kita bisa menentukan nilai daerah kritis atau C ini, dan kita bisa menentukan nilai beta. Contohnya, misalnya sebuah poin ingin diketahui apakah seimbang atau tidak. Bila tidak seimbang, barangkali poin itu mempunyai peluang sisi angka 0,51. Hipotesis ini dapat ditulis dalam bentuk sederhana sebagai berikut. Jadi kalau dia seimbang berarti beratnya sama. Maka peluangnya sama, maka
nilainya adalah setengah atau 0,5. Sedangkan lawan dari H0 atau H1-nya, maka nilainya P-nya sama dengan 0,51. Jadi ruang parameternya nanti adalah bahwa omeganya itu nanti 0,5 dan 0,51. Dimana omega 0 ini adalah 0,5 dan omega dikurang omega 0 adalah 0,51. Jadi dalam penentuan proporsi ini kita tahu bahwa proporsi ini nanti kaitannya dengan distribusi Bernoulli atau nanti juga dengan distribusi binomial. Kemudian jika kita sudah pelajari sebelumnya pada statistika matematika 1 bahwa nilai proporsi bisa kita taksir dengan P akan sama dengan sigma XI per N. Dengan menggunakan teori limit bahwa nanti jika P topi dikurang P0 ya dibagi dengan akar P0 dikali 1 kurang P0 per N itu akan mendekati distribusi normal baku dengan rata-rata 0 dan variannya 1. Jadi nanti jika dia NP-nya adalah distribusi binomial dengan parameter N dan P, jadi N-nya adalah banyak pengulangannya, P-nya adalah banyak jumlah proporsinya, maka nilai tengah dan variannya atau ragamnya itu mu sama dengan NP dan sigma kuadrat adalah NP kali 1 kurang NP. Ya. Sehingga nanti bahwa NP topi dikurang NP dibagi dengan akar NP kali 1 kurang topi, dia akan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1 atau variannya 1. Sehingga kita bisa menentukan alfanya, ya. Misalkan contohnya kita bisa alfanya 0,01, sehingga kita bisa tulis kesalahan tipe 1 itu dengan rumusan bahwa peluang P topi kurang P0 dibagi dengan akar P0 dikali 1 kurang P0 per N itu bersama dengan Z1 dikurang alfa dengan syarat H0-nya adalah diterima, ya. H0-nya benar. H0-nya diterima. Jadi ini adalah kesalahan tipe 1. Jadi dari tabel normal kita dengan alfanya 1, maka 1 dikurang 0,01 jadinya 0,99, dapat Z alfanya adalah 1 kurang alfanya adalah 2,326. Ya, kalian bisa lihat pada tabel Z itu, ini kita buka tabel Z ya. Jadi menentukan Z 1 kurang alfa tadi, misalnya tadi alfanya 1%. 1 dikurang 1% adalah 0,99 ya. 0,99 itu ini ya. 0,99 ya. Sini dia. Antara nih ya. Antara 2,3 dan 2,34 ya. Jadi kita peroleh bahwa dia adalah 2,3 di sini antara ini ya, 0, ini antara dua nih, ini kan 0,9898, ini 0,9901. Jadi antara ini, jadi kalau kalian lihat di komputer itu nilainya adalah besar 2,326 ya, atau kalian juga boleh menulisnya 2,33 ya, lebih dekatnya ke 2,33. Jadi ini kalau kita lihat dengan komputer nilai
alfa sebesar 0,01, maka Z1 kurang alfanya adalah 2,326. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan daerah kritisnya, nantinya adalah ini P-nya P0-nya adalah 0,5. Berarti 1 kurang P0 adalah setengah juga ya. Jadi setengah kali ini ya. Berarti P dikurang 0,5 ini setengah kali setengah seperempat kali per akar N. Per N. Jadi ini akar seperempat N yaitu sama dengan setengah per akar N. Ya, setengah kali 1 per akar N. Jadi nanti kita peroleh nanti kalau kita kalikan ke atas jadinya 2P kurang 1 dikali akar N bisa sama dengan 2,326. Ya. Jadi nanti P hasilnya nanti adalah setengah ditambah 1,163 per akar N. Inilah daerah kritis untuk proporsinya. Sehingga kita bisa menulis bahwa daerah kritis ini adalah X itu dengan syarat P-nya bisa sama dengan setengah tambah 1,163 per akar N. Dari daerah kritis ini kita bisa menentukan betanya nanti tinggal dengan syaratnya bahwa H1-nya diterima ya. Sehingga kita tadi H1-nya mu-nya adalah 0,051 di sini ya. Maka tinggal kita kurangkan dengan 0,051, jadi Z-nya nanti adalah peluang Z kecil jadinya ya. Jadi kalau dia nanti tadinya ini berubah dia menjadi peluang Z kecil dari daerah kritisnya dikurangi mu1-nya ya. Dibagi dengan ini kan P kali 1 P0 kali 1 kurang P0 per kali akar N ya. Jadi hasilnya kita peroleh peluang Z itu sama min 0,02 akar N tambah 2,2326. Misalnya agar kita memperoleh betanya 0,05, maka kita dapat menghitung data ini ya. Kita rubah N ini menjadi ini N ini kita rubah jadi kita bisa menentukan N ya, salah ya. Jadi misalnya jika diketahui betanya diketahui, kita bisa menentukan nilai N-nya itu dengan mensubstitusikan bahwa peluang Z itu kecil dari 0,05 itu kan nilainya adalah kalau kita lihat di tabel Z itu min 1,645. Sama dengan Z kecil sama 0 min 0,025 akar N tambah 2,236. Sehingga kita dapat ini nanti sama ya. Ini sama dengan 0,05. Ini sama dengan ini. Hasilnya nanti 0,02 akar N sama dengan 3,971. Maka akar N sama dengan 198,55 dia, maka N-nya nanti akan mendekati 39.422. Ini jika alfa dan betanya sudah diketahui, di mana daerah kritis kita tentukan dari alfa, kemudian betanya diketahui, maka kita bisa menentukan berapa banyak sampelnya. Ini misalkan suatu X adalah sampel acak dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma kuadrat, sigma, maka pada ini sigma kuadrat, mempunyai hipotesis bahwa mu sama dengan mu 0 dan H1 sama dengan mu1, di mana nanti mu1 ini lebih besar dari mu 0 ya. Maka nanti status cukup X bar berdistribusi dia menurut jika mu-nya kalau dia X bar nanti jadinya mu berdistribusi mu, sigma kuadrat per N. Dan daerah kritisnya nanti adalah X barnya bersama dengan C.
Jadi kita jika alfanya ketahui, maka peluang Z ya, Z ini adalah X kurang mu 0 per sigma akar N ya, di mana ini adalah Z, maka dia peluang Z lebih besar dari C dikurang mu 0 per sigma akar N ya adalah apa? Maka C dikurang mu 0 per sigma akar N adalah Z. Z tabel dengan Z tabelnya adalah nilainya 1 kurang alfa. Ya. Kemudian C akan sama dengan mu 0 tambah Z1 kurang alfa dikali sigma per akar N. Kemudian dari nilai C ini atau nilai daerah kritis ini kita bisa menentukan nilai B ya, yaitu di mana nanti tinggal kita rubah mu 0 jadi mu 1 nih ya. Z-nya tetap. Kemudian contohnya biar lebih mudah, misalnya kita mempunyai variabel acak X dengan rata-rata mu dan sigma atau variannya 16. Sebelumnya menunjukkan bahwa mu sama dengan 10, kemudian penelitian berikut saat ini menunjukkan mu sama dengan 11, sehingga kita hipotesis bahwa H0-nya bahwa mu sama dengan 10 dan H1 adalah mu sama dengan 11. Jika N adalah 25 dan alfa 0,05, tentukan daerah kritis dan beta dari pernyataan berikut. Jadi kita menyelesaikannya dengan mensubstitusikan daerah kritisnya dengan rumusan ini. Ya. Contohnya alfanya 0,05 berarti dapat Z alfa 1 per alfa 1,645. Di 10 ditambah 1,45 kali sigma, ini kan 16 adalah sigma kuadrat, maka sigmanya adalah akar dari 16, jadi 4. N-nya tadi adalah 25. Kita peroleh nilai C-nya 11,316 atau daerah kritis. Maka betanya bisa kita hitung bahwa peluang X bar kecil dari ya. Kalau beta jadi sekarang kecil, kalau di alfa tadi besar ya. Maka kita peroleh, tetapi daerah kritisnya sama ya, yaitu 11,316. Sekarang mu-nya jadi berubah jadi 11 ya. Jadi mu 1. Jadi X bar kurang 11 per 4 per akar 5 kecil dari 11,316 kurang 11 per 4 akar 5. Sehingga kita peroleh Z, nilainya Z kecil dari 0,4 itu 0, kalau kita lihat pada tabel Z ya, yang nilainya 0,4 itu adalah 0,6554. Nah, ini ada latihan. Tentukan daerah kritis dan betanya jika diketahui ya merupakan H0 sama dengan mu sama 20 dan H1-nya melawan mu sama dengan 21, di mana dia berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variannya adalah 1. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di note ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.